Halo guys, balik lagi dengan gua Anes di channel Kotak Game. Kebutuhan gaming di resolusi 1080p memang masih menjadi resolusi yang paling populer menurut survei yang dilakukan Steam. Dan Nvidia baru aja merilis sebuah VGA RTX berbasis Ampere termurah yang fokusnya memang di resolusi 1080p nih, yaitu RTX 3050 yang resmi menjadi adik paling bontot di RTX 3000 series. Meski ditujukan untuk pasar 1080p alias mid to low end, tapi VRAM-nya udah cukup besar nih, yaitu 8GB GDDR6. Penasaran bagaimana detailnya VGA ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum kita masuk, ada baiknya untuk subscribe channel Kotak Game dulu nih kalau belum. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita paling hype dari Kotak Game. Dan ini adalah spesifikasi dari ROG Strix RTX 3050 OC Edition. Dan dalam melakukan benchmark dan pengujian, berikut ini spesifikasi PC testbed yang kru Kotga gunakan. Oke, kita masuk ke bagian desain. Meski ini RTX 3050, tapi versi yang akan kita bahas kali ini datang dari ROG nih, yaitu ROG Strix RTX 3050 OC Edition yang kalau kita bahas desainnya masih mirip dengan abang-abangnya yang udah lebih dulu rilis seperti RTX 3060 Ti yang udah pernah Kotga review juga tentunya. Bentuknya masih bulky dengan heatsink masif berukuran 2,7 slot. Meskipun ini harusnya kartu entry level, tapi sudah disertakan dengan triple fan untuk pendinginan yang lebih merata, berteknologi aksial dari Asus, yaitu kipas di tengah akan berputar berlawanan arah jarum jam. Desain tersebut diklaim bisa mengurangi efek turbulensi sehingga pasokan udara untuk pendingin yang dihasilkan lebih baik. Backplate-nya juga udah cakep, khas ROG banget deh, dan sudah disertakan iluminasi RGB dengan aksen logo ROG. RGB-nya juga ada pada bagian depan yang bisa dipersonalisasikan juga pada software Armoury Crate. Untuk konektivitasnya sendiri, VGA ini memiliki slot interface yang sangat lengkap, yaitu ada 3 buah DisplayPort 1.4a dan 2 buah HDMI 2.1. Resolusi maksimum adalah 7680x4320 yang dipecah pada maksimum 4 layar. VGA ini menggunakan 1x8 pin power connector untuk suplai dayanya, dengan rekomendasi PSU hanya 550 watt saja. Oke, kita bahas fiturnya. Yang pertama ada GPU Tweak 2. Kartu ini masih datang dengan GPU Tweak 2 seperti kartu-kartu grafis lainnya dari Asus, dimana ini adalah software yang cukup membantu kamu yang ingin tweaking tanpa perlu ke BIOS. GPU Tweak 2 memungkinkan user untuk mengubah parameter penting termasuk clock speed GPU, frekuensi memori, bahkan hingga pengaturan voltase yang dapat dipantau semuanya secara real time. Panel kontrol kipas juga sudah disertakan untuk membantu mendapatkan hasil maksimal dari kartu grafis ini. Yang kedua ada Dual BIOS Switch. VGA ini masih hadir dengan fitur Dual BIOS yang memiliki switch fisik dedicated yang dapat diatur ke P-Mode atau Performance Mode alias default, dan Q-Mode atau Quiet Mode untuk penggunaan yang lebih senyap. Tidak ada perbedaan clock speed pada kedua mode ini, perbedaan hanya ada pada fan speed saja. Yang kedua ada Fan Connect 2. Ini fitur yang menurut kru Kotga cukup keren dan seharusnya brand lain boleh nih ikutan adopsi fitur yang satu ini sebagai suatu standar baru, yaitu menyediakan 2 buah tambahan slot PWM untuk yang mau nambahin kipas casing tapi dengan kecepatan kipas yang mengikuti ritme dari kipas VGA yang sinkron sama CPU dan GPU temperatur. Oke, mari kita coba performa dari ROG Strix RTX 3050 OC Edition ini. Pada pengujian kali ini, kru Kotga akan melakukan benchmark sintetis serta uji di berbagai game terkini untuk menjadi gambaran sejauh mana kemampuannya. Kru Kotga akan menggunakannya dalam performa secara default dan overclock manual untuk mengetahui performa yang sesungguhnya. Berikut adalah hasil benchmark sintetis menggunakan 3D Mark Firestrike, benchmark GPU yang berfokus pada kemampuan DirectX 12 dan juga Unigine Heaven. Dari hasil benchmark sintetis tersebut, tentu kita bisa lihat bahwa performanya memang bukan yang terbaik. Tapi jika kita mengingat peruntukan kartu grafis ini memang untuk kelas mid to low end, kru Kotga sudah cukup puas dengan performa encodingnya. Pada Blender 3D BMW untuk GPU render menggunakan CUDA cores mendapatkan angka yang cukup baik, dapat selesai dalam waktu 38 detik dalam keadaan di overclock.
yang jika dibandingkan dengan Radeon RX 6500 XT yang baru Krukotga review juga kemarin, hasilnya cukup terpaut jauh. Nah, karena memang kartu grafis ini ditujukan untuk gameplay di resolusi 1080p, selanjutnya Krukotga akan melakukan pengujian memainkan beberapa game AAA dan juga esports. Mungkin ini bagian yang sudah ditunggu nih, dan ini adalah hasil benchmarknya. Bisa dilihat bahwa ROG Strix RTX 3050 OC Edition memang masih struggling untuk beberapa judul berat seperti Cyberpunk ketika menggunakan ray tracing meski sudah dibantu oleh DLSS sekalipun. Meski setidaknya sudah cukup playable karena masih berada di atas 30 fps. Untuk judul-judul yang memiliki fitur DLSS atau FSR sebaiknya dimaksimalkan, karena akan sedikit membantu untuk mendapatkan gameplay yang semakin baik. Seperti Far Cry 6 yang mendapatkan 73 average fps meski ray tracing ikut dinyalakan. Pada game Shadow of the Tomb Raider sudah menembus sekitar 80 fps. Membuktikan bahwa VGA ini sudah cukup oke untuk bermain game AAA di resolusi 1080 dengan ray tracing. Akan tetapi jika penggunaan kelas game-game kompetitif esports semacam Dota 2 dan Valorant, tentu sudah bisa dipastikan performanya lebih dari cukup dengan average FPS tembus di angka 200-an. Dengan GPU clock speed yang tembus mencapai 2,1 GHz pada boost clocknya, tentu ini akan berakibat pada suhu yang tinggi pula tentunya. Akan tetapi tampaknya tidak menjadi masalah yang berarti dengan sistem pendinginan dari ROG Strix kali ini. Titik terpanas pada kartu grafis ini hanya mencapai 69 derajat Celcius alias adem banget. Pengujian daya yang dipakai ROG Strix RTX 3050 OC Edition terpantau cukup impresif. Hanya mengkonsumsi daya sebesar 4,8 watt ketika idle dan 97 watt ketika full load. Cukup irit daya juga. Kesimpulan yang bisa Krukotga ambil setelah melakukan pengujian adalah tampaknya kartu grafis dari lini apapun, tetapi jika dikawinkan dengan desain dan cooler dari ROG Strix memang terasa superior sekali. Nah, VGA ini cocok untuk siapa aja? Kalau kamu adalah gamer yang memang akan bermain di resolusi 1080p, butuh kartu grafis untuk game-game e-sport dan juga AAA, lengkap dengan ray tracing, atau pekerja kreatif maupun editor yang membutuhkan hardware encoding dengan CUDA cores, tentu kartu ini adalah pilihan yang manis yang bisa kamu pertimbangkan. Mengingat harganya yang cukup terjangkau di 8,2 jutaan rupiah yang sudah datang dengan VRAM 8GB. Hadir dengan cooling istimewa khas ROG Strix, suhu yang adem tentu akan menjadi ketenangan tersendiri ketika memakai VGA ini untuk kerja yang berat-berat. Oke, itulah review ROG Strix RTX 3050 OC Edition dari Krukotga. Like video ini kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu kalau menurut kamu ini berguna, dan jangan lupa subscribe channel Kotak Game jika belum. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Gua Anes cabut dulu. Ciao!